pembahasan tentang adab makan, undangan, dan bertamu. Karena kata Nabi SAW, wa kana nabi la ya'kulu wahdahu. Nabi itu biasanya nggak makan sendirian, tapi makan bareng orang lain. Bahkan Nabi Ibrahim itu nggak akan makan kecuali ada teman makan, meskipun dipanggil jauh-jauh. Kayak kita di sini, cari lu sampai ke Al-Falah tuh. Ada nggak mau makan bareng saya? Baru makan. Dan ketika mengunyah, itu kunyah sampai lumat, baru masuk 33 kali. Jadi agama kita mengajarkan makan itu tak buru-buru. Jangan sampai sekali masuk mulut, tendang kiri kanan, gol langsung. Enggak begitu. Tapi ketika dihidangkan makanan, dia makan dulu. Padahal orang dah sholat nih. Lalu bagi dia lebih baik sholat dengan khusyuk setelah makan daripada sholat di awal waktu, dapat takbiratul ihram bersama imam, tapi enggak khusyuk. Sholat enggak ada ruhnya. Nah, kecuali orang ketika dihidangkan makanan nggak terlalu berselera untuk segera makan, nggak apa-apa. Sehingga ketika sholat ditegakkan dulu, orang nggak kepikiran dengan makanan. Jangan berniat ketika mengundang makan itu untuk sombong, untuk prestise. Oh, biar nampak orang kampung ini aku orang kaya. Biar tahu orang kampung ini duit aku banyak, aku undang dia makan ke rumah. Biar nampak isi rumahku serba mewah. Jangan berniat untuk itu. Niatlah ketika untuk mengundang orang makan, ini bagian dari silaturahim, bagian untuk berkasih sayang, bagian untuk bercinta kasih dengan orang lain. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari yang ke-23 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita nikmat beribadah dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang lapang, dengan suasana yang damai untuk beribadah dengan berbagai bentuk ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua husnul khatimah dan nanti ketika wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad di tempat istimewa, di tempat yang dimuliakan bersama orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kitab masih ada Bang Bayu. Ini orang-orang yang bisa baca kitab nih. Para santri ini bisa. Ini si Iqbal bisa baca kitab nih. Para santri ini bisa ada Bang Bayu. Bagi yang punya kitab, pembahasan kita siang hari ini pada Kitabu Adabil Akli wad Da'wati wad Dhiyafah. Pembahasan tentang adab makan, undangan, dan bertamu. 3 bab dalam pembahasan siang hari ini. Penulis kitab Syekh Jamaluddin Al-Qasimi yang meringkas kitab Ihya Ulumuddin itu membuka bab ini dengan sebuah nalar, sebuah pemahaman. Kata beliau di halaman 93 di kitab yang saya punya, maaf Ustadz, di kitab Ustadz halaman berapa Ustadz? Saya 93. Berapa? Halaman 87 di kitab bapak-bapak, di saya 93 karena beda cetakan. Lihat di paragraf kedua. Walamma kana maqsidu dawil albab liqa Allah Ta'ala fi daris thawab wala tariqa ila al-wusul li liqa'ihi illa bil ilmi wal amal wala yumkinu al-muwazafatu alayhima illa bi salamatil badan ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات وتناول منها بقدر الحاجات على تكرر الأوقات فمن هذا الوجه قال بعض السلف إن الأكل من الدين وعليه نبه قوله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Kata beliau, semua orang-orang yang berakal, hidup mereka ini targetnya, tujuannya adalah berjumpa dengan Allah dengan keadaan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa berjumpa dengan Allah kecuali dengan keadaan diridhoi dan dirahmati itu kecuali ada ilmu, ada amal. Jadi mesti dengan ilmu dan amal. Namun ilmu dan amal ini tak bisa kita lakukan kecuali badan kita sehat. Lalu badan kita tak bisa sehat, badan kita tak bisa punya kekuatan kecuali dengan makan dan minum. Dan ketika makan dan minum ini tak cukup sekali. Tapi mesti hari ini makan, esok makan, lusa makan. Artinya makan itu mesti berulang. Karena setiap hari energi kita keluarkan butuh pasokan baru lagi. Oleh karena itu, oleh ulama salaf disebutkan innal akla minaddin. Makan itu bagian daripada mengamalkan agama. Makan itu bagian daripada agama. Karena tak bisa kita melaksanakan agama dengan benar kecuali disupport oleh makan. Maka dalam Al-Quran Allah perintahkan kulu minat thayyibat. Makanlah oleh kalian yang baik, yang patut menurut syariat, wa'malu salihah. Kemudian beramal soleh kalian. Makan, amal. Tak bisa beramal kalau tak makan. Karena kita sudah mungkin buktikan di antara kita, kalau sedang sakit tak mau makan, badan kita lesu, lemak. Memang pasokan energi kita dari makanan, dari nutrisi kita, tak bisa dipungkiri. Baik secara kita membuktikan dengan diri kita atau berbagai konsep kedokteran, konsep gizi, dan berbagai konsep keilmuan lain. Bapak ibu, bapak-bapak yang ikut daurah bagus agak merapat, karena yang perempuan mungkin ikut daurah sehingga mereka bisa agak merapat ke depan. Terutama bagian yang kanan saya, saran saya agak merapat ke depan sehingga hijab itu bisa dimajukan ke depan, perempuan agak mendekat ke kita. Karena mendengar dari dekat tentu saja berbeda dengan mendengar dari jauh. Jadi kembali kepada poin tadi,
bahwa masalah makan ini penting. Kenapa? Karena makan ini menguatkan badan. Badan inilah yang akan nanti bisa untuk mendapatkan ilmu, bisa beramal. Ilmu dan amal itu yang nanti akan membuat kita berjumpa dengan Allah, yang Allah kemudian ridha dan merahmati kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nurshidu ila wadhaifid din fil akli wa faraidiha wa sunaniha wa adabiha. Maka bagaimana makan itu sepatutnya dalam pandangan agama kita? Apa yang semestinya fardu yang mesti kita perhatikan? Apa sunnahnya? Apa adabnya? Inilah yang akan kita bahas. Maka setelah itu silakan Bapak Ibu dilihat bayanu ma la budda lil akil min mura'atihi wa huwa thalathatu aqsam. Penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang makan, dan pembahasannya ada 3 pembagian. Jadi kita yang makan, apa yang perlu kita perhatikan ketika makan? Al-qismul awal, bagian pertama, fil adabil mutaqaddimah alal akli wa hiya khamsah. Adab yang perlu diperhatikan sebelum makan ada 5. Adab sebelum makan ada 5. Ini tentang makan ini perlu diperhatikan karena kita kadang diundang orang berbuka puasa. Nanti Ramadan selesai, Idul Fitri open house. Makan di rumah orang, ditengok orang kita makan nanti. Sehingga adabnya perlu diperhatikan. Nanti mau melamar anak gadis orang, ditengok orang, adab kita nanti. Adab makannya tak selesai, apalagi adab yang lain. Oleh karena itu, adab makannya perlu diperhatikan. Karena makan ini sensitif. Sering kita makan. Baik mengundang orang, diundang orang, makan di rumah, makan di luar, makan di rumah makan di acara apa saja. Ini akan diperhatikan oleh orang. Maka adab sebelum makan ada 5. Pertama, ayyakuna at-ta'amu ba'da kauni halalan fi nafsihi tayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan lis-sunnati wal wara'. Jadi pertama makan itu mesti kita perhatikan yang dimakan itu halal. Yang kedua, cara mendapatkan makanan itu juga halal. Apakah dengan akad kita beli, atau dihibahkan, atau bentuk akad yang lain. Atau kita cari dengan usaha kita sendiri, di tempat yang boleh diambil, kita ambil dengan tangan kita, lalu kita masak, atau diberi oleh orang, ada sebab-sebab halal makanan itu sampai kepada kita, sehingga ketika kita makan, dapat dengan cara yang benar. Tidak hanya makanannya halal, tapi caranya juga halal. Itu poin pertama. Halalnya ini, benarnya ini, patokannya adalah aturan syariat. Sesuai Quran, sesuai sunnah. Bukan menurut selera kita. Menurut saya inilah benar nih. Menurut saya sudah bagus nih. Tidak begitu. Tapi benar menurut syariat. Benar menurut sunnah. Kemudian di sini dicontohkan lam yaktasib bisababin makruhin fi syar'i wala bihukmi hawa wa mudahanati fid din. Tidak didapatkan dengan cara yang tak disukai syariat. Juga bukan karena hukum hawa nafsu kita saja. Ini patut untuk saya ini. Ini bisa saya ini. Tidak begitu. Tapi betul-betul jelas kenapa kita itu patut. Maka Bapak Ibu kalau tak diundang di acara undangan, jangan tiba-tiba masuk lalu makan di undangan orang. Karena tak hak kita itu. Mana tahu jalan-jalan santri hari Ahad. Habis olahraga nampaknya ada tenda. Ada makanan. Yuk masuk. Lapar habis olahraga. Makan. Jangan, bukan makanan kita itu. Kita tak diundang orang. Kita bukan ahlul baitnya. Kalau tak diundang dengan makan. Jangan tufaili. Jangan makan tanpa diundang. Jangan datang tanpa diajak orang. Karena orang itu ketika siapkan makan, dia jelas tujuannya untuk siapa. Kita bukan. Warak kita. Punya sikap hati-hati sehingga tak sembarang masuk ke dalam diri kita. Waqad amara ta'ala bi aklit tayyibi wa huwal halal. Quran menyuruh kita makanlah yang baik. Yang dimaksudkan baik itu makanlah yang halal. Bahkan Quran menyebutkan wa qaddaman nahya 'anil akli bil batili 'alal qatli tafkhiman li amril haram
wa ta'ziman li barakatil halal. Dalam Quran, Allah memerintahkan kita untuk lebih dahulu memperhatikan kehalalan makanan dibanding berperang di jalan Allah. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna an taradin bainakum. Setelah itu, wala taqtulu anfusakum. Jadi, masalah perhatian makanan itu halal atau tidak penting. Setelah itu yang penting berikutnya, kalian jangan sampai membinasakan diri kalian. Masalah kehalalan lebih didahulukan menyebutkan oleh Al-Quran dibanding kalian mencelakakan diri kalian. Penting memperhatikan kehalalan makanan. Adab yang kedua. Ghaslul yad. Sebelum makan, cuci tangan. Jangankan makan, mau berwudu kita, disuruh basuh dulu tangan kita. Karena tidak tahu semalam tangan kita ada di mana. Menyentuh apa. Sebelum makan, nggak tahu kita tadi menyentuh apa atau tangan kita kena apa. Makanan itu akan disentuh oleh tangan kita, akan diangkat oleh tangan kita ke mulut, masuk ke dalam badan. Kalau ini kotor, ada virus, ada kuman, makanan tadi kena virus, kena kuman, masuk ke badan, yang rusak, yang sakit, yang binasa, yang mati, kita juga. Maka cuci tangan agar bersih. Li'annaha la takhlu an lawthin fi ta'atil a'mal. Karena tak bisa ada yang menjamin tangan kita ini selalu bersih. Ada saja kemungkinan tangan kita kotor karena aktivitas harian. Di masjid pun tangan kita bisa kotor. Apalagi kerja di lapangan, kerja di ladang, kerja di pasar. Jadi yang kedua adab cuci tangan. Yang ketiga, ayyanwiya biaklihi ayyataqawwa bihi ala ta'atillah liyakuna muti'an bil akli. Niatkan ketika makan, saya niat makan ini untuk kuat dalam taat. Saya makan ini supaya badan saya kuat untuk saya sholat. Saya supaya kuat puasa siang hari. Saya supaya bisa kuat tahajud malam hari. Saya supaya kalau makan ini punya energi, bisa cari nafkah untuk keluarga. Saya kalau makan ini badan saya sehat, badan saya kuat, bisa kerja ke kantor, bisa dagang ke pasar, bisa panen buah di ladang. Istri saya, anak saya bisa makan dengan yang halal. Niatkan untuk taat. Sehingga ketika makan, makan ini membuat kita menjadi orang taat disebabkan makanan kita. Wa min darurati hadhihi niyyah alla yamuddal yad ila at'am illa wa huwa jah'. Termasuk adabnya yang perlu diperhatikan ketika niat makan ini adalah jangan makan kecuali lagi lapar, Pak. Jangan asal nampak makanan, makan. Tapi kalau lapar baru makan. Karena niat kita makan bukan memuaskan pandangan, memuaskan selera, tapi niat kita makan agar badan kuat untuk taat. Sehingga jangan sikit-sikit makan. Sini makan, situ makan, datang ke tempat lain, makan lagi ke situ, makan lagi, sikit-sikit makan. Enggak. Ketika lapar. Fayakunul ju'u ahadu ma la budda min taqdimihi 'alal aqli. Oleh karena itu, ketika makan itu pastikan ketika lapar baru makan. Enggak lapar jangan makan. Kok makan? Enggak ada, pengen makan lagi. Jangan. Islam enggak ngajarkan begitu. Thumma yanbaghi ayyarfa'al yad qabla syaba'. Sebaiknya selesai makan sebelum kenyang. Karena kita kalau terlampau kenyang, bawaannya kadang malas. Terlampau kenyang, kadang-kadang bawaannya lupa dengan yang lain. Terlampau kenyang, bawaannya kita ini adalah angkuh takabur. Kadang-kadang begitu. Oleh karena itu, sebelum kenyang berhenti makan. Wa man fa'ala dzalika istaghna 'anit tabib. Orang kalau makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, insyaallah enggak akan pernah ke dokter. Karena badan kita ini sering sakit ulah perbuatan kita. Makan yang salah, makan tidak dengan cara yang benar. Kadang makan sambil tiduran. Kadang makan mestinya perut kosong jangan dikasih yang tajam, makan jeruk, makan asam.
Makan terlalu pedas, makan terlalu panas. Akibatnya sakit. Mestinya nggak rajin makan gorengan. Karena banyak minyak. Sehingga peredaran darah di dalam jadi tersumbat. Tiap hari makan gorengan, minum air putih kurang. Makan buah kurang. Akhirnya sakit. Sehingga diajarkan, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang kalau seperti itu nggak akan ke dokter seumur hidup dia. Kenapa? Jarang bermasalah dengan badan dia karena pola sehat. Nabi kan nggak pernah ke dokter. Beliau cuma sakit sekali ketika sakit itu menyebabkan beliau meninggal. Tapi sebelum itu beliau tak pernah sakit. Kenapa? Pola makannya bagus, yang dimakan bagus, sehingga tidak menyebabkan sakit. Lanjut, adab yang keempat. Ayardo bil mawjud minar rizki wal hadir minat ta'am. Ridho, berpuas diri dengan apa yang ada. Dan makan apa yang dihidangkan. Nggak bertanya, ini ada yang lain nggak ya? Oh cuma ini nih. Tapi makan yang ada. Syukuri yang disuguhkan. Macam saya sekarang, tak disuguhkan makanan, syukur aja. Nggak bertanya saya sekarang. Kan biasanya kalau pemateri itu kan dikasih minum, makan penuh meja ini untuk makan minuman. Ini tega betul pengurus Andor, tidak dikasih apa-apa sekarang. Tapi bersyukur, tak dikasih apa-apa. Sempat dikasih pula, ada jeruk, ada apel, ada anggur, termakan pula batal puasa siang ini. Alhamdulillah, disyukuri. Tidak dikasih orang bersyukur, dikasih seberapa pun syukur. Yang kelima. Ayyajtahida fi takthiril aidi ala ta'am walau min ahlihi wa waladihi. Fa inna khairat ta'ami ma kathurat alaihi al-aidi. Kalau makan tuh, usahakan makan rame-rame. Jangan makan sendiri. Mansur kata orang kita. Sehingga makan tuh bareng dengan istri, bareng dengan anak, bareng dengan abang, bareng dengan kakak, bareng dengan orang tua. Karena kata Nabi SAW, wa kana nabi la ya'kulu wahdahu. Nabi itu biasanya nggak makan sendirian, tapi makan bareng orang lain. Bahkan Nabi Ibrahim itu nggak akan makan kecuali ada teman makan. Meskipun dipanggil jauh-jauh. Kayak kita di sini, cari lu sampai ke Al-Falah tuh. Ada nggak mau makan bareng saya? Baru makan. Jadi Nabi nggak biasa makan sendirian. Maka jangan sampai pas ada makanan enak, sembunyi dari orang. Pas lagi nggak ada makanan, dekat-dekat ke orang. Jadi Nabi itu biasanya ajak orang untuk makan bareng. Ini 5 adab. 1 tadi, pastikan halal dan caranya halal. Yang kedua tadi cuci tangan. Yang ketiga, niatkan untuk kuat badan melaksanakan taat. 4, bersyukur dengan yang ada. 5, ajak orang lain makan bareng kita. 5 adab sebelum makan. Al-qismus tsani, adab yang kedua. Fi adabihi halatil akli. Ini sudah ada hidangan, tinggal santap lagi. Tadi sebelumnya, sekarang tinggal santap. Tangan dah cuci dah. Tinggal menyantap yang ada di piring. Tinggal meminum yang ada di gelas. Apa adabnya? 1, ayyab da'a bi bismillahi fi awalihi wa bilhamdi fi akhirihi. Baca bismillah di awal makan. Alhamdulillah usai makan. Wa yajharu bihi liyudzakkira ghairahum. Kalau bisa baca bismillah itu keraskan sedikit. Supaya orang samping kita, orang sekitar kita teringat juga baca bismillah. Karena kadang-kadang orang lupa baca bismillah. Ketika kita baca bismillah agak keras, orang jadi ingat. Itulah sebabnya di masjid-masjid kita, ba'da tarawih atau setelah witir atau sudah isya, imam sengaja baca niat puasa besok keras-keras. Kenapa? Supaya dia ingat, orang lain pun jadi ingat. Sehingga tak tinggal rukun puasa. Niat itu rukun puasa. Orang kalau tinggal rukun tak sah puasa. Tapi karena Ramadan wajib puasa, orang tak berniat tetap wajib puasa siang hari. Namun puasa yang tak berniat tadi mesti diqadha di luar Ramadan. Kenapa? Puasa tidak sah. Kenapa tidak sah? Tak mengerjakan rukun. Tapi karena di Ramadan wajib puasa, tak boleh tak puasa siang hari. Jadi resiko orang lupa niat, puasa 2 kali, Pak. Puasa karena Ramadan, kehormatan Ramadan. Puasa qadha sebab yang tadi tak terlaksana sesuai rukun dan syaratnya. Itu.
Wa ya'kulu bil yumna, makan tangan kanan. Nabi SAW bahkan apa saja, beliau itu suka kanan itu didahulukan dibanding yang kiri. Difungsikan dibanding yang kiri. Bahkan Nabi kalau masuk masjid, suka soft itu yang kanan dibanding yang kiri. Maka kalau masuk masjid, pilih yang kanan-kanan. Apa saja, masang baju, masang celana, yang ada di kiri dan kanan, itu Nabi kanan dulu, baru kiri. Kalau melepas kiri dulu, baru kanan. Makan dengan kanan. Wa yusaghiru luqmah. Suapnya kecil-kecil. Nah, jangan macam anak kecil, 5 jari itu, kecil. Sunnahnya begitu. Wa yujawwidu madghaha. Dan ketika mengunyah, itu kunyah sampai lumat baru masuk 33 kali. Jadi agama kita mengajarkan makan itu tak buru-buru. Jangan sampai sekali masuk mulut tendang kiri kanan gol langsung. Enggak begitu, tapi dilumat dulu supaya di dalam lambung kita, usus kita tak kerja keras. Karena lambung dan usus tak punya alat mengunyah macam gigi. Kalau gigi benda keras. Kalau lambung, kalau usus dia lunak. Kalau tidak kita tolong, jangan-jangan kerja keras di dalam, lama-kelamaan lambung tadi dia tak berfungsi lagi. Sakit lambung nanti, sakit mah nanti, banyak penyakit yang muncul. Maka lumat dengan gigi kita, setelah agak lumat baru makan. Wa ma lam yabtali'ha lam yamudil yad ilal ukhra. Selama belum ditelan, jangan ambil dulu yang lain. Habiskan ini dulu, baru ambil yang baru. Sehingga makan itu tidak buru-buru. Kunyah, sudah lumat, sudah ditelan, baru ambil yang baru. Ini baru masuk satu, tangan sampai satu lagi. Masuk satu lagi, belum selesai lagi, tangan sampai lagi. Tidak buru-buru gitu makan. Anak kecil tidak apa-apa. Ini kan tidak dengan kecil ini ya. Ini anak kecil 40 tahun lalu nih, 20 tahun lalu ini. Jadi makan itu tenang, pelan, dinikmati. Fa inna dzalika ajalah fil akli. Karena itu buru-buru dalam makan. Dan buru-buru dalam makan itu tak bagus. Semua buru-buru itu datang dari syaitan. Wa alla yadhumma ma'kula. Setelah itu adabnya jangan mencela makanan. Kita suka makan, tak suka biar aja, tak usah makan. Jangan dicela. Ini kok gini sih? Ini potongan kok kecil betul. Ini ibu yang masak, tidak pandai masak nih. Kok gini cara dia mengaduknya? Jangan mencela. Suka makan, tak suka tak usah disebut. Tak usah dikomen. Apalagi menyakiti perasaan orang. Karena Nabi la ya'ibu makulan. Nabi enggak menghina makalah. Karena idza a'jabahu akalah. Kalau suka dimakan. Wa illa tarakah. Kalau enggak suka dibiarkan oleh Nabi, enggak dimakan. Enggak diejek, enggak dimakan. Nah, tinggal aja. Sehingga orang tahu Nabi suka atau tidak, apa kesukaan Nabi, tengok Nabi makan atau tidak. Kalau tadi makan Nabi, berarti Nabi tak suka. Besok jangan buat lagi. Bukan dari Nabi mengejek, Nabi ngasih komen, hebat dapur, besok jangan masak lagi ya. Jangan itu lagi ya. Enggak begitu Nabi. Dijaga perasaan orang. Wa ayyakula mimma yalih. Makan yang dekat dulu. Jangan jauh. Yang dekat. Kecuali kalau kita memang dihidangkan itu tempatnya sengaja dibuat beragam dan berpisah-pisah tempat. Itu boleh kita pindah tempat. Kan kadang dibuat memang sengaja ini khusus nasi, ini khusus lauk, ini khusus buah. Itu boleh pindah tempat. Tapi kalau semuanya ada dekat kita, ambil yang dekat kita dulu. Jangan jangkau-jangkau yang jauh. Sudah itu, illal fakihah falahu ayyujila yadahu fiha. Kalau buah itu boleh kita usap-usap dengan tangan kita. Dan ketika dah di tangan kita, boleh kita lap-lap dengan tangan kita. Supaya buah tadi bersih sebelum kita makan. Kalau sekarang ada tisu, bersihkan dulu. Sekarang ada air, bersihkan dulu baru disantap. Karena takutnya orang menyuguhkan buah belum bersih. Kemudian wala yadha' 'alal khubzi qis'ah wala ghairaha illa ma yukalu bi. Jangan sampai di atas makanan ditaruh satu benda apapun atau apa saja yang tak pantas di atas makanan, kecuali makanan juga yang akan kita makan. Kayak kerupuk,
Kerupuk apa kasih cabai itu? Kerupuk leak, kerupuk lado. Kerupuk lado itu dia kasih cabai di atas kerupuk boleh. Tapi kalau dia taruh pula buku di atas makanan dulu. Taruh pula HP di atas makanan dulu. Jangan. Akan dimakan. Jangan ditaruh sesuatu di atasnya. Wala yamsah yadahu bil khubzi. Jangan pula tangannya dilapkan dengan roti. Roti itu untuk dimakan orang. Diambil roti, tak ada tisu, tak ada air, diambilnya roti, dilapkan tangannya dengan roti. Jangan. Jangan sombong macam itu. Biar dimakan orang atau kita yang makan roti. Bukan roti itu bukan untuk lap tangan. Roti itu makanan. Roti itu bukan lap, bukan tisu. Makanlah. Kalau tak makan, kasih orang. Wala yanfukhu fit ta'amil har. Jangan ditiup. Tengok syariat kita mengajarkan jangan ditiup. Medis mengajarkan jangan ditiup. Karena yang keluar ini karbon dioksida. Jadi kalau makanan hangat, panas, tunggu sebentar. Bal yasbiru ila ayashula aklum. Tapi tunggu sebentar sehingga bisa kita makan langsung. Yashula aklum. Mudah kita makan. Jadi kalau panas itu hangat itu tunggu sebentar aja. Wala yajma' baina tamri wan nawa fi tabaqin wala yajma' fi kaffihi. Kalau makan kurma dan kurma itu ada buahnya, ada biji di dalamnya. Setelah kita santap, jangan dikumpulkan buah dengan biji yang sudah kita makan keluar dari mulut kita. Pisahkan. Taruh biji tempat lain, ambil kurma dengan tangan yang lain. Kalau tidak bisa beda tempat, taruh di punggung tangan kita bijinya, dengan tangan depan ini kita ambil kurmanya. Jadi jepit dengan punggung belakang, dengan punggung tangan depan, ambil kurmanya. Intinya jangan disatukan. Mohon maaf, sebagian orang, dia kadang jijik dengan bekas-bekas keluar dari mulut kita. Apalagi kurma tadi, nempel pula ke biji kurma yang keluar mulut kita, nempel dengan kurma yang lain. Ludahnya kata orang. Orang itu jangan-jangan tak gosok gigi dah sepekan. Jadi pisahkan yang keluar dari mulut kita ini dengan yang belum dimakan. Semua, apa saja yang punya biji, apakah jeruk, anggur, kurma, semangka, durian, semua yang punya biji, pisahkan biji dengan yang kita makan tadi. Jangan digabungkan. Wa alla yatruka mastarzalahu minat ta'am wa yatrahuhu fil qis'ah. Kalau kita ngambil makanan, sudah kita masuk ke piring kita, jangan kita tinggalkan karena tak suka. Sehingga menyisakan makanan. Oleh karena itu sebelum makan, cicip dulu. Atau pastikan kita suka atau tidak. Mohon maaf, Indonesia ini termasuk warganya di antara yang paling suka menyisakan makanan. Berton-ton makanan tiap hari, jutaan ton dalam setahun, yang itu kalau diberikan makan, satu negara miskin mungkin selesai dalam setahun makan oleh sisa makanan orang kita saja. Jadi jangan sudah diambil lalu biarkan tinggal di piring kita. Lanjut. Wa alla yakthura syurba fi atna'it ta'am. Sedang makan jangan minum. Bahkan dalam ilmu medis, kalau bisa habis makan tuh beri jeda untuk kita minum. Karena di dalam lambung kita sedang bekerja dan dia sedang butuh waktu untuk mencerna semuanya. Kalau dia sedang hangat lalu kita beri air minum, dia mendingin sehingga tak lagi bisa bekerja dengan optimal. Sehingga ketika makanan kita makan tak dilumat dengan sempurna, pencernaan kita tidak bagus. Muncullah banyak penyakit, tersumbat usus dan berbagai hal terjadi dalam pencernaan kita. Jadi kalau makan sebaiknya beri jeda baru minum. Jangan makan, minum, makan, minum, makan, minum. Tak. Setelah makan, makan aja fokus makan. Nanti baru minum. Kecuali saat makan kita tercekik. Saat makan tersangkut atau terlalu panas. Atau ada hal-hal membuat tidak nyaman tenggorokan kita. Baru minum. Kalau sekedar pengen minumnya tidak usah. Nanti selesai makan, kasih jeda. Illa idza ghassa bi luqmatin aw sadaqa atsyuh. Kecuali kita tercekik atau betul-betul haus. Sekarang ada minum lagi ya. Wa amma syurbu fa adabuhu ay ya'khudhal kuz bi yaminih. Kalau minum adabnya ambil gelas
atau apa saja namanya dengan tangan kanan. Wa yaqul bismillah wa yashrabuhu massan la abba. Ketika minum itu pelan-pelan. Kemudian wala yashrabu qa'iman wala muqtaji'an. Ketika minum pelan-pelan, itu jangan sekali minum. Jangan gitu. Minum sedikit, selesai minum, berhenti dulu. Minum lagi, berhenti dulu. Minum lagi, berhenti dulu. Jangan sampai penuh mulut sampai keluar air, luber air di mulut, baru ditelan. Enggak, minum sedikit-sedikit. Sehingga kalau bisa minum itu tak ada bunyi, tak ada yang keluar, dan tidak menyesakkan napas kita sendiri. Pelan-pelan minum tadi. Dan minum tidak berdiri. Juga tidak berbaring. Duduk dengan baik. Wa yanzuru fil kuzi qabla syurb. Tengok gelas sebelum minum. Jangan sampai sebelum kita minum tadi, sebelum kita isi air, dalamnya ada tikus mati. Atau ada tai cicak. Kita tidak tahu di sekitar kita ini ada apa saja. Yang namanya gelas terbuka, cicak di atas plafon, bisa saja dia turun ke gelas kita. Oleh kita santap, kirain selasih juga. Rupanya tai cicak. Tahu selasih ya? Jadi jangan asal ini gelas nih, ambil langsung minum, ambil minum. Tidak, tengok dulu. Setiap benda yang akan kita pakai, pastikan kita tengok. Kita tahu bersih, tidak ada yang menjadi sebab mudarat untuk kita, apa saja tak ada. Sehingga kita pasti memakannya. Kemudian, wala yatajasya wala yatanaffas fil kuzi. Saat minum, kita tidak mengeluarkan suara, apa namanya suara-suara bersendawa, enggak. Dan tidak bernafas saat minum. Tenang. Sehingga tak ada organ tubuh kita itu yang terpaksa bekerjanya saat kita minum. Tenang, nikmat, sehat. Wa bal yanhihi an famihi bil hamdi wa yardu bit tasmiyah. Sehingga selesai minum, lepaskan dari mulut kita, baca alhamdulillah. Minum sekali lagi, bismillah. Selesai ditelan, lepaskan lagi, alhamdulillah. Selesai tadi itu. Ulang lagi, bismillah, telan lagi minuman. Tengok syariat kita, 3 kali kita minum, bismillah 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Bayangkan, minum pun berzikir Allah. Tak ada syariat yang macam itu kecuali syariat Nabi Muhammad. Itu hebatnya syariat kita. Wal kuzu wa kullu ma yudaru 'alal qaum yudaru yumnah. Kita kalau makanan itu nanti atau minuman itu nanti akan digilirkan, biasakan saat menggilirkan makan minuman ke kanan dulu. Siapa yang di kanan kita kasih dia dulu. Setelah itu geser lagi ke kanan, baru selesai kepada orang yang di kiri kita. Jika makanan tadi akan digilir. Mungkin ada baki tadi isinya banyak makanan. Ini bisa dapat satu, kanan dulu baru kiri. Waqad syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labana wa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu an shimali. Rasul minum susu, Abu Bakar di kanan. Wa a'rabiyun an yamini. Mohon maaf, Abu Bakar di kiri, orang Arab Badui di kanan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi ketika itu? Fanawalal a'rabi. Nabi kasih minuman tadi ke orang Arab Badui dahulu dibanding Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ni khalifah, mertua Rasul, umat terbaik adalah Abu Bakar. Tapi karena posisi Abu Bakar di kiri, posisi Arab Badui di kanan, yang kanan ini didahulukan Nabi ketika menggilir makanan. Waqala al-ayman fal-ayman. Kata Nabi, pesan Nabi, kasih yang kanan, kemudian terus ke kanannya, terus ke kanannya, terus ke kanannya. Wa yashrabu fi thalathati anfas. Dan dianjurkan kalau minum dalam 3 kali nafas. Jangan sekali nafas, sekali minum langsung penuh, langsung habis segelas. Jangan. 3 kali nafas. Lebih sering bernafas lebih baik. Karena lebih senang tenggorokan kita, lebih senang lambung kita menerimanya. Wa yahmadullaha fi akhiriha wa yusammillaha fi awailha. Setiap selesai minum baca alhamdulillah, mulai lagi baca bismillah. Ini adab ketika makan. Selesai.
adab setelah makan lagi. Ma yustahabbu ba'dal akli. Apa yang dianjurkan? Adab setelah makan. Wa huwa ayyumsika qabla syaba'. Pertama, berhenti sebelum kenyang. Thumma yaksilu yadayhi, cuci tangan kita, wa yatakhallal wa yurmil mukhrij bil khalal. Kalau ada yang nyelip di gigi kita, bersihkan. Sudah dibersihkan, alat untuk mencongkel tadi, dongkrak tadi itu, buang tempat sampah. Jangan tengok ke belakang orang, ini tengok ni. Atau ditaruh di tempat orang menghidangkan buah. Sehingga begitu orang tengok buah, ini sisa gigi siapa nih? Ini lidi siapa? Congkel, bersihkan. Bahkan adab orang kita, mencongkel tuh ditutup mulutnya. Nak nampak oleh orang dia mencongkel, lalu keluar yang terselip di giginya itu. Itu adab orang kita. Jadi bersih. Sudah itu, wa ayyashkurallaha ta'ala biqalbihi ala ma at'amah. Bersyukur kepada Allah di hati kita dengan karunia yang Allah beri ketika kita bisa makan dengan karunia itu. Fayara ta'am ni'matan minhu. Dan kita memandang makanan tadi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, kata Allah dalam Quran, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah yang baik-baik, yang halal-halal yang Allah karuniakan pada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Maknanya makan lalu syukur. Nikmati, santap, setelah itu syukur. Jangan lupa syukur. Fa in akala ta'amal ghair falyad'u lahu wal yakul Allahumma akthir khairah. Kalau kita makan makanan orang, orang ngasih makanan, Ustaz, ini Ustaz, ya. Bang, ini bang. Kita makan makanan orang. Setelah makan makanan orang, doakan dia. Apa doa untuk dia? Di antaranya, Allahumma akthir khairah. Ya Allah, perbanyak kebaikan orang yang ngasih makanan ini. Wa barik fima razaqtahu. Dan berkahi rezeki yang kau berikan kepada orang yang ngasih saya makanan. Waj'alna wa iyyahu minasyakirin. Jadikan kami dan orang yang ngasih makanan ini ya Allah termasuk hamba-hamba bersyukur. Ini hafal doa kalau dikasih makanan oleh orang. Wa in aftara 'inda qaumin. Kalau kita berbuka di kampung orang, di rumah orang atau diundang orang untuk berbuka, lalu kita berbuka dengan makanan dari orang, falyakul, setelah selesai berbuka, makan tadi selesai, bacalah aftara indakumus shaimun. Semoga orang-orang akan berbuka puasa, orang-orang puasa berbuka puasa dengan makananmu, sehingga dapat pahala orang yang puasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan makananmu dimakan oleh orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang ahli maksiat, sehingga setelah makan orang itu bermaksiat karena makanan kita. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat mendoakan kalian. Wal yukthir al-istighfara wal hazana ala ma akala min syubhah. Kalau sempat makanan kita itu syubhat, tak jelas halal haramnya, perbanyak istighfar dan rasa sedih di hati kita. Menyesal betul ya Allah, kok ini yang saya makan. Entah makanan itu saya entah tidak, entah patut untuk saya entah tidak. Bersedih di hati dan beristighfar, khawatir Allah menghukum kita karena itu. Wa istahabbu aqibat ta'am ayyakul alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Setelah makan sebaiknya baca doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Selesai 3 adab. Sebelum makan, saat makan, setelah makan. Kita tinggal mengukur selama ini mana yang sudah dipakai. Selama ini mana yang sudah praktekkan. Selama ini mana yang sudah tahu, mana yang belum. Hari ini sudah tahu, setelah ini kita perbaiki adab kita. Sehingga setelah ini akan makan dengan beradab yang terbaik. Insya Allah. Kita pindah pembahasan. Adabul istima' alal akli. Wahiyya sab'ah. Adab makan bareng-bareng. Tadi makannya di piring sendirian. Sekarang makannya rame-rame. Contoh makan pakai nampan. Atau kayak di kampung-kampung dengan daun pisang. Di atas baki, makan rame-rame. Apa adabnya? Ada 7. Al-awwal, alla
yabtadi'a bit-ta'ami wa ma'ahu man yastahiqqu at-taqdim bi kibari sin aw ziyadati fadlin. Jangan dahulu menyantap di hadapan orang yang lebih tua daripada kita atau orang yang lebih patut dihormati. Misalnya kita sepiring dengan guru kita sepiring dengan bapak kita, sepiring dengan orang lebih tua daripada kita. Biarkan yang lebih tua itu makan duluan, baru kita yang muda. Biar guru kita baru murid, biar orang tua kita baru anak. Begitu agama kita ngajarkan. Jadi kalau makan di tempat yang ramai kita makan di situ, biarkan yang lebih tua dulu. Kecuali kita ini memang orang yang disuruh untuk dahulu atau patut untuk didahulukan. Mungkin karena kita yang tahu cara makannya atau sebab-sebab yang lain. Kalau kita dahuluan, jangan pula dilama-lamakan. Sehingga orang tadi dah siap makan, duh lama betul. Ngomel pula dia jalan mati dulu, gara-gara kita gitu. Cepat aja. Yang kedua, Allah yaskutu ala ta'am, walakin yatakallamuna bil ma'ruf. Saat makan tadi, itu jangan fokus makan aja. Ngobrol juga, ngobrol yang baik-baik. Jangan pula menggunjing orang. Sehingga ketika makan itu, sempatkan untuk ngobrol dengan orang sekitar kita. Karena kita ini, kalau sudah makan itu mudah berkumpul. Saat makan berkumpul itu enak bercerita. Enak bercerita, masuk cerita kita ke orang, dekat hati kita dengan orang. Akrab kita dengan orang. Makanya, kalau ada acara makan-makan, biasanya cepat orang datang, ramai orang datang. Sehingga rumus supaya acara ramai, buat makanan. Informasikan ada hidangan makanan. Pokoknya makanannya loh, entah apa nanti makanannya, entah permen satu kan makanan juga. Pokoknya ada makanan. Jadi ngobrol sambil makan. Yang terlarang itu saat di mulut ada makanan bicara. Itu yang terlarang. Tapi saat mulut kosong bicara nggak ada masalah. Jadi kita berempat. Kalau semuanya sambil sama-sama menyantap, berebut tangan nanti. Jadi kalau kita lagi menyantap, orang menunggu. Orang mengambil, kita bicara. Sehingga ada jeda. Jadi tak fokus makannya. Nanti kalau fokus makan, nanti kerja kita memikirkan gimana perut kenyangnya nanti. Orang tak kita perhatikan lagi. Ngobrol sambil makan. 3. Ayyarfuqa bi rafiqihi fil qis'ah. Perhatikan kawan kita. Lembut. Tak membuat dia susah. Memudahkan dia saat makan bersama kita. Fala yaqsida ayakula ziyarata ala ma yakuluh. Orang makan sikit, kita jangan besar. Jadi imbang-imbangnya dengan orang. Yang sampai orang suapnya kecil, kita suapnya 3 kali orang sekali suap. Sehingga orang ketika makan tuh 100 suapan, kita cuma 30, sudah setara dengan 100 suapan orang. Sama-sama kecil suapannya. Jadi tidak nampak kita itu orangnya tamah, orangnya loba, orangnya hanya perhatian diri sendiri. Tapi perhatian juga orang sekitar kita. Kemudian, bahkan sini, fa inna dzalika haramun in lam yakun muwafiqan li ridha rafiqihi mahma kana at-ta'am mushtaraka. Jadi kalau makan itu makanan bareng, apalagi kita belinya sum-sum. Kita berdua beli atau bertiga beli, lalu kita pula banyak ambil, orang sedikit. Jangan, bisa haramnya seperti itu. Sebab yang namanya berdua bertiga otomatis jatah kita kan jatah bertiga. Sama bertiga itu jatahnya. Kalau berdua otomatis jatahnya setengah-setengah. Kita sampai makan 3/4 orang 1/4. Bisa haram. Karena bukan hak kita yang kita makan. Bal yang bagi ayak sidal ithar. Kalau bisa mendahulukan kawan dibanding kita. Wala ya'kulu tamrataini fi daf'ah. Kalau bisa saat kita mengambil kurma itu, 1 biji satu kali makan. Jangan sampai 2 langsung dipegang atau 3 langsung santap sekali. 1 biji 1, 1 biji 1. Jangan 2, jangan 3. Illa idza fa'alu dzalika aw ista'danahum. Atau kalau seandainya semua orang makan sekali 2, sekali 3, kita seperti itu juga boleh. Atau kawan makan banyak, kita banyak juga boleh. Atau diizinkannya, kamu makan banyak ya, saya sedikit ya, itu boleh. Tapi kalau tidak, makan sama-sama banyaknya, sama-sama kecil suapannya. Fa in qallala rafiqahu. Kalau seandainya dia berikan sedikit untuk kawannya,
Fa in qallala rafiqahu nashatahu wa raghabahu fil akli. Nashatahu wa raghabahu fil akli. Mohon maaf, kalau kawan kita itu makannya sedikit, itu motivasi dia. Yalah, tambah lagi. Jangan sedikit betul makan. Yuk, banyak makan lagi. Ini masih banyak nih. Ini ambil nih. Gitu. Paham? Kalau kawan itu makan sedikit atau dia malu-malu makan, motivasi dia. Kasih dia semangat. Kasih dia harapan. Kasih dia rambu-rambu. Makanlah ini ya. Ini daging ini untuk kita nih. Ini bukan untuk saya aja, kita bareng-bareng makan nih. Kamu ambil yang ini ya, aku ambil yang ini ya. Jadi sama-sama makan. Kita makan enak, kawan kita makan enak. Wa qala kul wa la yazid fi qawli kul ala thalath. Jadi sampaikan, yuk makanlah. Tapi jangan pula menyanyah jika makan tuh. Sikit-sikit, makanlah, makanlah, makanlah. Macam orang tak suka. Yuk makanlah. Dan tak usah lebih daripada 3 kali ngajak orang makan. Ayolah makan. Tambahlah lagi. Tak usah menyanyah lah. Ajak makan dengan yang sepatutnya jadi. Menyanyah tahu ya? Menyinyir. Bercakap yang tak patut. Mubazir. Lanjut. Yang poin keempat. Alla yakhruja rafiqahu ila ayyakula lahu kul au yatafaqqadahu fil akli. Bal yahmilu an akhihi mu'nata dhalik. Mana? Alla yahuja rafiqahu ila ayyakula lahu kul. Jangan sampai membuat orang itu tak nyaman makan dengan kita. Sehingga kata dia, makan aja lah kamu. Jangan sampai begitu. Makan aja lah sendiri. Alla yahuja. Sehingga orang tak merasa dia itu tak nyaman bersama kita. Anggap buat orang itu nyaman makan bersama kita. Senang, tenang bersama kita. Sehingga kata orang itu, makan aja lah sendiri. Atau dia meninggalkan makanan. Jangan sampai begitu. Jangan orang tak makan gara-gara perilaku kita. Sehingga nampak betul akhlak kita tidak baik. Bal yahmilu an akhihi mu'nata dzalik. Kalau bisa kita bersabar dengan cara makan orang sehingga kita yang mengalah dengan berbagai cara tak baik dari orang lain. Wala yanbaghi ay yada' syai'an mimma yashtahi li ajli nazaril ghair ilaihi. Sebaiknya kalau kita suka makanan, itu jangan kita biarkan kita tinggalkan makanan karena orang nengok-nengok makanan itu terus. Membantu orang juga. Jangan sampai orang itu memperturunkan nafsu dia saja. Kan kadang ada orang, makanan kita ditengok, dia terus sama orang gitu. Macam dia suka makanan kita. Itu jangan biarkan. Makanlah yang kita suka, yang patut, yang berhak untuk kita. Sehingga jangan sampai gara-gara kita tak makan, orang jadi berpikiran. Mudah-mudahan tak dimakan bapak tu, pergi bapak tu cepat ditinggalkannya biar aku yang makan kata dia. Jadi orang tu berpikir macam-macam. Lanjut. Fa inna dzalika tasannu' bal yajri 'ala al-mu'tad wa la yanqusu min 'adati syai'an fil wahdah. Makan tu kalau bisa saat sendirian dengan ramai bersama orang itu sama adat kita. Punya kelakuan baik, punya cara yang baik, punya adab dan peraturan dan berbagai cara yang sepatutnya. Tidak dibuat-buat bersama orang itu dibuat-buat. Tidak. Makan sendiri, makan bersama orang lain sama. Lanjut. Poin yang kelima. In ghasal al-yad fit tish la ba'sa bih. Qala Anas, idza akramaka akhuka faqbal karamatahu wa la taruddaha. Kalau ada orang membawa kobokan lalu disuguhkan ke kita untuk kita mencuci tangan, terima. Enggak apa-apa. Itu bukan sombong. Bukan bersifat saya ini sedikit dilayani orang, bukan. Kan kadang di kita itu ada dibuatkan kobokan, dikasihkan ke orang yang makan, minta cuci tangan Pak, ambil cuci tangan di situ. Atau dipegang orang, boleh cuci tangan di situ. Itu bukan angkuh, bukan sombong seperti itu. Bukan ingin dilayan oleh orang yang seperti itu. Itu adab yang biasa. Kata Sayyidina Anas, kalau orang memuliakan kita dengan cara berkhidmah pada kita, membawakan kobokan, terima orang berkhidmah kepada kita. Bagian daripada orang, dia ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tanda sayang. Ruya anna Harun ar-Rasyid da'a Aba Muawiyah ad-Dharir. Pernah Harun ar-Rasyid memanggil seorang namanya Abu Muawiyah dan dia tak bisa lihat, tunanetra. Fasabbar Rasyid ala yadihi fit tish. Harun ar-Rasyid mencucikan tangan dia di kobokan tadi. Jadi orang mau makan dicucikan tangan dia. Falamma faraga qal,
begitu selesai cucikan tangannya, orang tanya kepada Abu Muawiyah yang cucikan tangan yang tunanetra tadi. Atadri man sabba ala yadik? Tahukah engkau siapa tadi yang membasuhkan tangan engkau? Faqala la, saya dah tahu. Qala sabbahu Amirul Mukminin. Tadi yang membasuhkan tanganmu tu, itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu bukan presiden, di atas presiden lagi. Dulu umat Islam pemimpinnya cuma satu. Nama pemimpin itu Amirul Mukminin, Khalifah. Khalifah itu yang membasuhkan tangan orang tunanetra. Jadi boleh kita basuhkan tangan orang. Ada lagi kisah Harun ar-Rasyid ini. Ketika dia menitipkan anaknya kepada seorang syekh. Dia berkunjung, dia tengok. Anaknya tadi menuangkan air dari ceret. Lalu syekh tadi mencuci anggota wuduknya dengan tangan dia sendiri. Apa kata Harun ar-Rasyid kepada syekh tadi? Syekh, kenapa tak kau suruh satu tangan anakku menuangkan air, satu tangan dia membasuhkan tangan engkau. Jadi engkau tinggal gini aja. Berwuduk tu gini tangan lagi. Khalifah mendidik anaknya berkhidmah kepada ahli ilmu. Lalu setelah itu, apa yang terjadi dengan kejadian itu? Ya faqala ya Amirul Mukminin. Kata Abu Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, innama akramtal ilma wa ajlaltahu. Wahai Amirul Mukminin, engkau tadi sebenarnya telah memuliakan ilmu. Engkau mengagungkan ilmu itu. Bukan memuliakan orang yang buta ini. Yang kau muliakan adalah ilmu. Kenapa Abu Muawiyah mau untuk melakukan, Harun ar-Rasyid mau melakukan itu tadi? Karena di hadapan dia orang berilmu. Khalifah memuliakan orang berilmu. Fa'ajlakallahu wa akramaka kama ajlaltal ilma wa ahlah. Maka kata beliau, semoga Allah agungkan engkau, muliakan engkau sebagaimana engkau muliakan ilmu dan ahli ilmu. Jadi Harun ar-Rasyid ketika itu dipandang memuliakan ilmu dan ahli ilmu, bukan orang yang merupakan rakyat dia. Wala yasubba sahibul manzil bi nafsihi al-ma' ala yadi dhaifihi. Kalau bisa kita mengundang orang ke rumah lalu makan di rumah kita, kita yang membasuhkan tangan orang yang makan di rumah kita. Ambil kobokan, Pak, silakan makan Pak, kita suguhkan kobokan. Hakadha fa'ala Malikum bisyafi'i. Ini lakukan Imam Malik, guru Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ridha Imam Malik dan Imam Syafi'i, fi awwali nuzulihi alaihi, ketika Imam Syafi'i pertama kali datang ke rumah Imam Malik. Wa qala, kata Imam Syafi'i, la yurawi'uka ma ra'aita minni. Mohon maaf, kata Imam Malik, Syafi'i, tak usah engkau merasa riskan dengan apa yang kau lihat dari perlakuan aku seperti ini. Fa khidmatud dhaif fardun. Kata Imam Malik, memuliakan tamu, berkhidmah untuk tamu adalah kewajiban kami tuan rumah. Tengok adab Imam Malik, ulama hadis. Orang-orang datang ke beliau dari jauh, kampung-kampung orang itu datang sekedar belajar hadis dengan Imam Malik. Ulama yang pertama menulis kitab hadis, kitab bernama Al-Muwatta. Hidup di Madinah. Sangat tahu dengan sunnah Nabi. Di tempat yang dimuliakan, di tempat makam Nabi. Tapi beliau ketika datang Imam Syafi'i, beliau yang berkhidmah kepada Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i jadi tamu Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i ini muda saat datang ke tempat Imam Malik. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Malik 179. Usia mereka jauh bedanya. Maka Imam Syafi'i meskipun muda tapi karena tamu dimuliakan oleh tuan rumah meskipun tuan rumah lebih tua dan itu gurunya. Oleh karena itu adab kita muliakan tamu kita. Lanjut. As-sadis. Alla yanzura ila ashabihi wa la yuraqiba aklahum fayastahyun. Saat makan tu jangan mata kita nengok orang dan jangan macam mengawasi orang sehingga orang malu. Ni kok awak je dia tengoknya ni. Jangan dia kira kita suap kita besar. Jangan kita terus yang ngambil gitu. Sehingga ketika makan bersama tu jangan tengok orang. Macam tak ada aja orang tu.
Kita fokus dengan diri kita, fokus dengan bercakap, fokus dengan membangun cinta kasih di antara kita. Jangan macam orang merasa diperhatikan. Sehingga orang segan untuk makan. Bal yaghuddu basarahu anhum wa yashtaghilu bi nafsihi. Alihkan pandangan kita dan perhatikan orang dan sibuk dengan diri kita sendiri. Yang ketujuh, alla yaf'ala ma yastakdziruhu ghairuh. Jangan lakukan hal-hal yang orang tak suka. Menyebut hal-hal yang jijik atau mengeluarkan dahak pula di situ. Makan di nampan bersama. Jijik orang gitu. Kadang-kadang sengaja pula dipancing. Gitu. Jangan. Jika makan bersama itu jaga perasaan orang, jaga feel orang, jaga mood orang. Sebagaimana kita juga ingin orang menjaga perasaan kita. Sehingga saat makan jangan cerita, tadi sudah dibersihkan apa belum itu ya? Tadi popok bayi itu siapa yang nukar itu ya? Jangan cerita yang jorok-jorok saat makan. Cerita yang baik-baik. Sehingga orang tidak merasa ada yang berubah dengan moodnya gara-gara cerita kita. Itu 7 adab saat makan bersama orang lain. Tinggal kita menakar diri, mengukur diri, sudah kita buat atau belum? Dan kalau makan dengan orang, kita perhatikan 7 adab ini. Lanjut. Fadlu taqdimi ta'am ila zairin wa adabi. Sekarang bagaimana adab menyuguhkan makanan ke orang seketika orang berkunjung ke rumah kita. Jadi sekarang tuan rumah, bagaimana cara menyuguhkan makanan ke tamu yang datang. Taqdimut ta'am ilal ikhwan fihi fadlun katsir. Kita kalau menyuguhkan makanan ke orang, kata para ulama kita, itu kelebihannya sangat banyak. Kemuliaannya sangat banyak. Qala al-Hasan, kullu nafaqatin yunfikuha ar-rajul yuhasabu ilaiha. Setiap apa saja nafkah yang kita keluarkan untuk kita makan, itu akan dihisab oleh Allah. Setiap duit kita yang kita keluarkan untuk apa saja gunanya itu dihisab oleh Allah. Illa nafaqatahu ala ikhwani fit ta'am. Kecuali uang yang kita keluarkan untuk makan, mentraktir saudara kita makan. Paham? Jadi ketika kita menyediakan makan untuk orang atau membelikan makanan untuk orang, itu ringan hisabnya itu. Tapi kalau makan untuk kita, makan untuk keluarga kita, itu hisabnya panjang. Fa inna Allah akrama min ayyas ala andalik. Karena Allah tidak mau menghisapnya seperti itu. Oleh karena itu setelah ini rajin-rajin traktir saya supaya Allah ringankan hisap nanti. Yang lain nggak usah, saya aja. Boleh kita traktir siapa saja. Kalau bisa selagi ada duit, ajak orang makan. Ajak kawan makan. Ajak kawan lama makan. Tapi jangan pula kawan lama perempuan. Nanti cinta lama belum kelar nanti. Berbini pula dengan bini orang nanti. Selesaikan urusan kita saja. Lanjut. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Ali, li an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min an a'tiqa raqabah. Saya kalau kumpulkan orang lalu saya berikan makan untuk mereka, itu lebih saya suka dibanding saya punya duit tadi saya gunakan memerdekakan budak. Merdekakan budak itu besar pahalanya. Bahkan kalau ada kafarat itu merdekakan budak itu kafarat pertama. Tapi kata Sayyidina Ali, sengaja menyediakan makan disuguhkan untuk saudara-saudara saya, lebih saya sukai dibanding amalan memerdekakan budak. Karena tak dihisab oleh Allah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, kata sahabat Abdullah bin Umar, min karamil mar'i tayyibu zadihi fi safarihi wa badlihi li ashabihi. Di antara bentuk seseorang itu pemurah, dia mudah mengidangkan makanan untuk kawan dia dalam safar. Makanan dia mudah dibagi untuk orang bersama dia ketika perjalanan. Dan dia mudah untuk memberikan apa yang dia punya untuk kawan dia dalam apa saja keperluan orang. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum yajtami'una ala qira'atil Qur'an wa la yatafarraquna illa an dawaq. Dulu sahabat Nabi, ulama-ulama salaf, itu mereka kalau kumpul baca Quran, itu enggak akan pisah kecuali sudah dihidangkan makanan. Ada yang mengartikan dawak ini bukan makanan, tapi ketika majlis ilmu sudah dimulai, mereka berpisah ke majlis ilmu. Tapi kata sebagian, dawak ini adalah makanan.
Artinya mereka ini ketika majelis Quran berkumpul ramai-ramai, lalu mereka berpindah tempat kemana? Pergi makan ramai-ramai. Begitu sahabat Nabi. Mereka suka untuk mengajak orang lain makan. Wa amma adabu fa ba'daha fid dukhul. Adabnya ada 3. Ada beberapa pembagian. Pertama, adab saat masuk ke rumah orang. Ini kan menghidangkan makan nih. Lalu kita ke rumah orang, diundang ke rumah orang. Lalu adabnya ada berapa adab? Pertama adab tentang ketika masuk. Wa ba'duha fi taqdimit ta'am. Dan sebagian adabnya ketika menyuguhkan makanan. Jadi ceritanya kita undang orang ke rumah. Lalu orang akan masuk ke rumah kita. Apa adab orang yang masuk ke rumah tadi? Yang kedua, sampai di rumah kita hidangkan makanan. Apa adab kita dalam menghidangkan makanan? Paham ya? Jadi ada 2 pembahasan. Pertama, amad dukhul. Bagaimana masuk ke rumah orang? Falaisa minas sunnah ayaksida qauman mutarabbisan liwaqti ta'amihim fayadkhulu alaihim waqtal akli. Tidak merupakan adab yang baik. Ditunggu-tunggu waktu makan. Ini Pak Ferry ini jam makan jam berapa nih? Kalau dia jam 10 makannya berarti 10 kurang 5 masuk datang ke rumah dia. Sehingga kalau pas datang ke rumah tuh langkah kanan. Tahu langkah kanan? Pas. Begitu datang orang menghidangkan makanan. Jangan menunggu jam makan orang. Itu. Fa inna dzalika minal mufaja'ah wa qad naha anhu. Karena orang kaget, kok ini mesti makan tuh bertiga, ini datang pula 2 orang. Jadi berlima makan. Gimana cara membaginya nih? Apalagi makan tuh sudah dibagi-bagi, ini cocok untuk bertiga. Begini cara bagi nanti. Datang berlima, panik pula tuan rumah. Maka kata Al-Quran, la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina ina. Inilah maksud hadis. Jangan datang ke rumah Nabi yang membuat Nabi itu tak nyaman ketika kita datang ke rumahnya. Dan jangan juga belum menunggu-nunggu. Ini kapan nih giliran Nabi makan? Karena sahabat itu tahu kalau Nabi makan itu Nabi biasanya ngajak yang lain. Nabi kalau makan biasanya mengundang yang lain untuk makan. Nabi biasanya menghidangkan yang lain makan. Nah nih tengok nih kira-kira Nabi makan jam berapa nih gitu. Nah, kita makan dekat-dekat dengan waktu itu. Jangan sampai ke rumah orang nunggu-nunggu jam makan. Ini kayaknya Ustadz Muhammad kalau makan jam 7 nih. Nah, 6:30 kita datang ke situ. Sebelum jam 7 itu kita ngobrol-ngobrol aja. Pura-pura ngalor ngidur cerita tentang Ustadz gimana mancing tadi Ustadz. Enak enggak mancing di pinggir Sungai Siak itu Ustadznya. Jadi dibuat-buat cerita itu gitu. Jangan menunggu-nunggu jam makan. Lanjutnya. Wafihi. Lanjut. Selanjutnya. Amma idza kana ja'ihan, kalau memang kita lapar, faqasada ba'du ikhwanihi liyat'amahu. Kalau memang kita lapar, datang aja ke rumah kawan kita sampaikan, saya lapar. Ada enggak bisa saya makan? Sampaikan terus terang. Jangan punya banyak modus. Ngapa ke sini? Enggak ada, mau tengok aja. Ngapa ke sini? Senang nanya-nanya, mau tahu kabar aja. Kasih tahu aja, saya lapar, saya perlu makan. Wa fihi i'anatun li akhihi ala hiyazati thawabil it'am wa hiya adatus salah. Kalau kita lapar, kasih tahu aja kawan. Enggak usah kita mencari waktu lalu bermodus-modus datang, enggak usah. Kasih tahu karena itu memberi peluang pada orang dapat pahala memberi makan orang lain. Dan ini adab para ulama salaf. Ulama salaf dulu dia kalau lapar datang ke rumah kawannya disampaikan baik-baik. Kawannya mengerti dihidangkan makanan. Sehingga kawan yang menghidangkan makanan dapat pahala menghidangkan, menyediakan makanan untuk orang yang butuh makan. Jadi hidup ini enggak kepura-puraan yang kita simpan. Tapi hidup ini serius, apa adanya, butuh sampaikan, orang bisa bantu, kita terima. Kita bisa bantu, jangan ngomel. Syukuri dengan semua keadaan. Fa in dakhala wa lam yajid sahibat dar wa kana wasiqan bi sadaqatihi aliman bi farhihi idza akala min ta'amihi falahu ayyakula bighairi idnihi. Kalau kita datang ke rumah kawan, ternyata kawan enggak ada di rumah, tapi makanan ada di rumah dia. Namun kita tahu kawan ini kalau makanan dia makan dia enggak akan marah. Dia bahkan senang kalau kita makan makanan dia. Itu boleh dimakan seperti itu. Makan dengan keyakinan kawan ini kita kenal betul, tahu karakter dia, dan kalau makanan dia dimakan, dia enggak marah. Bahkan dia senang kalau makanannya kita yang makan, kawan dia yang makan. Idil muradu minal idni ar-ridha, la siyama fil at'imah.
wa amruha 'ala sa'ah. Karena minta izin itu tujuan supaya orang ridho dengan makanan kita. Sekarang kawan kita tahu dia ridho dengan makanan kita. Sehingga izin ini cuma formalitas kalau bahasa sekarang. Oleh karena itu kalau kita tahu kawan kita memang dekat hubungan kita. Apalagi sudah hidup bertahun-tahun satu kos berdua, satu rumah sudah lama bersama, satu kamar sudah lama bersama. Asal makan itu biasanya makanan kita, makanan dia. Tidak ada batas antara kita kalau makan itu. Makanan kita dia anggap makanan dia, makan dia kita anggap makanan kita, dan dia tak pernah merasa tidak enakan. Itu boleh yang seperti itu. Sekali lagi pastikan kawan itu memang ridho, dia suka, dia rela kita makan. Jangan sampai dah tahu kawan itu tak akan mau, kita makan juga. Kenapa mau makan? Oh 5 ridho. Ini dah yakin dia ridho nih kita. Jangan kepedean pula. Tapi memang betul-betul kawan yang kita kenal. Memang kawan yang sudah kita pahami, dia akan senang, dia akan ikhlas, dia akan puas kalau kita makan makanan dia. Disebutkan setelah itu, rubba ghaibin lam ya'dan wa akala ta'amahu mahbub. Banyak orang, dia tak ada di rumah dan dia tak mengizinkan, tapi dia lebih suka makanan dia dimakan. Wa qala ta'ala aw sadiqikum. Wa qala al-Hasan as-sadiq man istarawwahat ilaihi an-nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalb. Yang disebut dengan sadiq itu adalah orang yang kita senang bersama dia, nyaman kita bersama dia, hati kita tenang bersama dia. Kana Muhammad bin Wasi' wa ashabuhu yadkhuluna manzil al-Hasan fayakuluna ma yajiduna bighairi idzin. Dulu Muhammad bin Wasi' dan kawan-kawannya biasa makan ke rumah Hasan. Masuk ke rumah Hasan lalu makan saja langsung di rumah itu. Apa yang ada dimakan langsung. Dan mereka semua makan tanpa izin. Fakanal Hasan yadkhulu wa yara dhalika fayasurru bihi. Dia tengoknya kawan sedang makan, dia justru senang. Alhamdulillah kalian datang ke rumah, kalian makan makanan kami. Senang dia. Bukan macam orang sekarang. Dulu je makan benda makan kita. Awak yang punya dia pula yang makan. Tidak. Ulama salaf dulu makan kawan-kawan dia ke rumah dia. Tanpa izin dia, justru senang dia tengok makanan dia dimakan oleh kawan-kawan dia. Karena dia akan dapat pahala dengan makanan itu. Jangan-jangan kawan-kawan ini diundang sengaja ke rumah kita, tak akan datang dia. Sekarang dia sudah mau datang, dah dimakannya makanan kita. Tinggal bersyukur dapat pahala menghidangkan makan untuk orang. Lalu wa yaqulu hakadha kunna. Kata Hasan, beginilah kami dulu. Wa masya qaumun ila manzili Sufyan ats-Tsauri. Ada orang datang ke rumah Imam Sufyan ats-Tsauri, ulama hadis. Falam yajiduhu. Tak jumpa ada Imam Sufyan di rumah dia. Fafatahul bab. Mereka buka aja pintu. Wa anzalus safarah. Diturunkan suprah. Tahu suprah itu? Untuk alas makan tadi. Lalu wa ja'alu ya'kuluna. Lalu mereka makan di atas sufrah tadi. Wa ja'ala yaqul fadakhala Ats-Tsauri wa ja'ala yaqul dzakkartumuni akhlaqas salaf hakadha kanu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalian semua mengingatkan aku dengan akhlak para ulama salaf. Beginilah mereka dahulu. Jadi kalau ada kawan-kawan dekat kita makan ke rumah kita tanpa izin kita, memang kita tahu siapa dia dan mereka pun kenal dengan kita, makan tanpa izin kita, tak ada kita di rumah. Lalu mereka makan dengan sepuasnya, dengan adab. Kita yang tuan rumah senang dengan mereka datang. Rupanya akhlak ulama salaf macam itu dahulu. Tapi mohon maaf ni jangan dibuat-buat. Asal nampak rumah orang tu buka masuk. Asal nampak kedai orang tu buka masuk. Bukan. Ini dengan orang berkawan. Dengan orang yang memang kenal. Dengan orang kita terbiasa. Perhatikan dengan baik. Lanjut. Wa amma adabut taqdim. Nah, sekarang menghidangkan makanan, apa adabnya? Tadi adab masuk ke rumah orang, datang ke rumah orang. Sekarang adab menghidangkan makanan. Fatarkut takalluf awwala. Adab pertama, tak menyusah-nyusahkan diri. Sehingga ketika datang tamu itu, semua duit mau dihabiskan, semua makanan mau dibeli. Jangan menyusahkan diri. Proporsional saja. Wa taqdimu ma hadar. Hidangkan apa yang ada. Sehingga jangan sampai tamu datang, kita selalu stres setiap tamu datang. Sehingga pada ujung-ujung tamu membaca pada kita. Ini kayaknya kalau kita datang ke rumahnya dia sibuk gara-gara kita. Besok-besok jangan kita datang lagi.
Kalau bisa, orang begitu datang ke rumah itu, datang alami. Datang besok orang senang lagi datang dan tak merasa memberatkan kita. Kan Al-Fudail yaqul, kata Imam Fudail bin Iyad, innama taqata'an nasu bittakalluf. Orang tak mau datang itu karena kita sering membuat-buat saat menjamu orang lain. Karena orang merasa, ini kayaknya menyusahkan, ini menyibukkan, ini memberatkan, sehingga kita terus lagi datang. Tapi kalau kita sifatnya natural, hidangkan apa yang ada, orang pun menganggap, oh ini tak menyusahkan dia. Sehingga kalau besok kita datang, kita tak menyusahkan. Maka senang orang datang sering-sering ke rumah kita. Yad'u ahaduhum akhahu fayatakallafu lahu wa fayaqta'uhu 'anil ruju' ilaihi. Maksudnya adalah diundang kawan ke rumah, lalu dia membebani dirinya dengan yang lebih daripada kemampuannya. Orang kemudian merasakan itu berat bagi orang tua rumah, sehingga ke depan tak mau lagi dia memenuhi undangan. Jangan seperti itu. Fa in 'ulima annahu yasurru biiqtirahi wa yatayassaru 'alaihi dhalik fala yakrahu lahu al-iqtirah. Kalau seandainya memang dia senang untuk menghidangkan banyak, memang kemampuan dia, itu tak ada masalah. Termasuk kalau kita sebagai tamu request, saya kalau dihidangkan makanan yang seperti inilah bentuknya, seandainya memudahkan itu boleh. Tapi kalau tidak memudahkan, memberatkan orang, jangan. Qala ba'duhum al-aklu ala thalathati anwa'. Makanan itu ada 3 kategorinya. Ma'al fuqara bil ithar. Kalau makan dengan orang fakir, kita dahulukan orang fakir. Jangan kita pula yang banyak makan. Dahulukan orang fakir biar dia kenyang dulu. Wa mal ikhwan bil imbisat. Kalau dengan kawan-kawan kita, makan itu berlapang-lapang. Kita beri kesempatan dia makan, kita pun bisa makan, saling tenggang-menenggang. Wa ma'abna'i dunya bil adab. Dengan orang-orang kaya, orang-orang yang memang rakus dengan dunia, tunjukkan adab yang baik kepada dia saat makan. Sehingga dia akan malu ketika makan dengan orang yang punya adab yang tinggi. Lalu dia belajar adab dengan orang yang tak tahu adab. Orang yang tahu adab, dia menjadi sebab orang yang tak tahu adab belajar dengan dia. Adab yang kedua, tadi jangan memberatkan. Adab yang kedua, wahwa lizair, ini bagi pengunjung. Alla yaktariha wa la yatahakkamu bi syai'in bi'ainihi. Jangan sampai merequest meminta makanan tertentu dan jangan membatasi, saya kalau ke rumah harus ini makanannya ya. Saya harus itu ya. Saya harus seperti ini ya. Kalau nggak dingin-dingin saya nggak makan ya. Kalau nggak panas-panas nggak makan ya. Kalau nggak durian saya nggak makan ya. Jangan. Datang ke rumah orang, makan saja apa yang disuguhkan. Falyakhtar farubbama yashukku 'ala al-mazuri ihdarahu fa in khayyarahu akhuhu min baina ta'amaini falyakhtar aisarahuma alaihi. Karena boleh jadi menyusahkan apa? Tapi kalau disuruh pilih, ini kamu kalau ke rumah nanti suka teh apa kopi? Pilih mana kira-kira yang memudahkan tuan rumah. Mau air putih atau teh? Pilih yang memudahkan tuan rumah. Fa in alima annahu yasurru biiqtirahihi wa yatassaru alaihi dhalik fala yakrahu lahu al-iqtirah. Mohon maaf. Ada yang terlewat. Yang saya baca betul yang tadi. Tidak terlewat ya? Terlewat. Yang salis, mohon maaf. Al-adab al-thalis, adab yang ketiga. Ayyashtahi al-mazur akhahu zair. Ajak orang itu makan agar dia merasa berselera dengan makanan kita. Buat orang itu berselera dengan makanan, sehingga mau makan dengan makanan kita. Dibujuk-bujuk dia mau makan dengan makanan kita. Wa yaltamisa minhu al-iqtirah mahma kana nafsuhu tayyibah bi fi'li ma yaktarihu fadhalika hasan wa fihi ajrun wa fadlun jazil. Kemudian kita tawarkan, Bapak suka yang mana? Yang ini dulu atau yang itu? Kita misalnya menghidangkan banyak, ini teh nih Pak, enak tehnya nih Pak. Ini kurmanya manis ini segar ini. Ini baru datang kemarin. Membuat orang senang untuk makan, mau dia untuk makan, berselera untuk makan. Yang keempat, al-adabur rabi'. Alla yaqula lahu hal uqaddimu laka ta'ama. Kalau orang datang ke rumahnya saya tanya, saya hidangkan makanan enggak nih? Enggak usah, hidangkan dia langsung. Bal yanbaghi ay yuqaddima in kan fa in akala wa illa falyarfa'uhu. Hidangkannya makan langsung, jangan tanya ke orang. Saya hidangkan makanan atau enggak nih? Enggak usah.
hidangkan langsung. Orang tadi kalau mau makan, dimakan dia. Kalau tak dimakan orang tu, ambil lagi, balikkan ke meja, balikkan ke bawah tudung. Tahu tudung? Untuk menutup makanan. Jadi kalau orang datang ke rumah, jangan ditanya-tanya, Pak mau makan nggak nih Pak? Saya hidangkan makanan nih. Nggak usah, hidangkan langsung. Apa yang ada, hidangkan. Ada buah, hidangkan. Ada air, hidangkan. Jangan sampai orang nanya pula, ini nggak ada makan nih di sini. Tapi hidangkan langsung. Orang suka dimakannya, tak suka biar dia tak makan. Nanti kita bereskan lagi. Halaman 98. Berapa masalah? Pertama, wad'u ta'am 'alal ma'idah fihi taysirun lil akli fala karahata fihi. Bagaimana hukumnya kalau kita menghidangkan makan itu di atas meja makan? Kalau bagi kita orang kampung makan itu kan lesehan, kemudian baki gitu, ditalam gitu. Sekarang sengaja pula dibuat meja makan untuk menghidangkan makanan. Apakah itu boleh atau tidak? Itu tidak makruh dalam syariat kita. Kenapa? Karena kadang-kadang dibuatkan meja makan itu lebih memudahkan orang untuk ngambil makanan. Sehingga tahu orang mana tempat makan, mana bukan tempat makan. Mana yang boleh dimakan, mana yang tak boleh dimakan. Jangan kira, ini kan tak dibuat Nabi. Ini kan, jangan-jangan ini perilaku orang sombong. Orang-orang yang membesar-besarkan dirinya. Ini bid'ah. Tidak. Coba tengok kata beliau. Wa ma yuqalu innahu bid'ah. Ada nyebut bahawa membuat meja makan itu bid'ah. Fajabu annahu laisa kullama ubdi'a manhiya. Tidak setiap yang baru muncul itu dia terlarang. Balil manhi bid'ah tudadu sunnatan thabitah. Yang terlarang itu bid'ah apabila yang bid'ah itu yang muncul baru tadi dia bertentangan dengan sunnah yang betul-betul sahih dari Nabi. Wa tarfa'u amran minasyar'i ma'a baqa'i illatihi. Lalu berubah hukum gara-gara perbuatan kita. Jadi bid'ah itu kalau melawan syariat, melawan ajaran agama. Kalau sesuatu tak dibuat Nabi tidak bid'ah. Tapi melakukan yang bertentangan dengan agama baru bid'ah. Perlu dipahami dengan baik. Permasalahan kedua. Al-aklu wa syurbu muttaki'an makruhun mudarrun lil ma'iddah. Kalau makan minum jangan jongkok, duduk baik-baik. Karena bisa merusak lambung kita, alat pencernaan kita. Yang ketiga, begitu juga makan sambil berbaring, jangan. Yang ketiga, as-sunnah al-bada'atu bit-ta'am qabla as-shalah. Ada makanan, lalu datang waktu solat, sebaiknya makan dulu baru tegakkan solat. Jangan sampai nanti makanan terhidang, orang dah tengok makanan, begitu solat terpikir, ini lauk yang ayam bakar sebelah mana tadi ya? Saya nanti duduk depan ayam bakar. Sehingga sepanjang solat tu pikirannya, ayam makan sebelah kanan, kalau rendang sebelah kiri, kalau hati di balik itu, dekat rendang, dekat hati atau dekat dendeng duduk. Jadi sepanjang solat tu pikir orang ke makan aja. Ini kira-kira mana yang agak pedas nih, mana yang cocok selera kita. Sepanjang solat orang pikiran makan saja. Jangan sampai seperti itu. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, "Idza hadhara al-isya wal 'asya fabda'u bil 'asya." Waktu Isya masuk, hidangan makan malam juga sudah disuguhkan. Kata Nabi, mulailah dengan makan malam baru salat Isya. Kenapa? Jangan sampai orang tak khusyuk gara-gara memikirkan makanan itu. Sudah nampak di mata dia dah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rubbama sami'a qira'atal imam la yaqumu min 'asha'ihi. Na'am, in kana an-nawsu la tatuqu ila at-ta'am wa lam yakun fi ta'khir at-ta'am darar fal aula taqdimus shalah. Bahkan Abdullah bin Umar itu ketika dia masih makan sudah dengar imam baca bacaan salat. Artinya dia tak dapat takbiratul ihram gara-gara makan. Padahal Ibnu Umar ini sahabat Nabi yang paling perhatian bagaimana bisa menjalankan sunnah. Paling sangat berusaha sunnah itu dibuatnya semuanya. Tapi ketika dihidangkan makanan, dia makan dulu, padahal orang dah sholat nih. Lalu bagi dia lebih baik sholat dengan khusyuk setelah makan daripada sholat di awal waktu, dapat takbiratul ihram bersama imam, tapi enggak khusyuk, sholat enggak ada ruhnya. Kecuali
orang ketika dihidangkan makanan nggak terlalu berselera untuk segera makan, nggak apa-apa. Sehingga ketika sholat ditegakkan dulu, orang nggak kepikiran dengan makanan. Beda halnya dengan orang apalagi sudah dihidangkan, orang lapar, orang puasa, sehingga dia pengen makan dulu. Jangan ditahan karena sholat jamaah. Cukup bab makan. Masih ada pembahasan 2 bab lagi tentang undangan makan dan bertamu. Masih ada 2 bab lagi. Dia 3 bab siang ini. Waktu asar masih lama. Masih ada setengah jam lagi. Siang ini juga nggak ada makan siang. Sehingga nggak usah ditunggu. Kita selesaikan baca kitab kita. Jadi jangan ditunggu pula. Nanti ada snack. Nggak ada snack siang ini. Karena kita sedang Ramadan. Kita lanjut. Bayanu ma yakhusud da'wah wa dhiyafah. Bab tentang undangan dan masalah bertamu. Fadilatul dhiyafah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bertamu. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa saja beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamu dia yang datang ke rumahnya. Wa fil athar, dalam athar disebutkan, la khaira fi man la yudhir. Tak ada kebaikan orang yang tak pernah ada tamu datang ke rumah dia. Orang baik itu tamu banyak datang ke rumah dia. Artinya di rumah dia banyak keberkahan, di rumahnya banyak yang bisa dibagi dengan orang. Wasu'ila Rasulullah mal iman. Rasul pernah tanya, iman itu apa Rasul? Jawab beliau, it'amut ta'am wa badrus salam. Iman itu adalah kalau engkau punya makan, kamu kasih ke orang. Mudah kamu hidangkan ke orang. Kalau jumpa orang, mudah ucapkan salam ke orang. Itu yang iman itu kata Nabi. Dalam sebagai redaksi, faqala fil kaffarati wad darajat. Nabi menjelaskan it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam. Tentang derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kata beliau, menyediakan makan untuk orang lain, salat di malam hari saat orang tidur. Jadi makan, menyediakan makan untuk orang, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Mulia, keutamaannya sangat banyak. Amma da'wah, fayambagi ayya'mida bida'watihil atkiya dunal fusaqa. Kita kalau mengundang orang, baik undangan untuk sekedar makan ke rumah, undangan walimah, atau undangan apa saja, upayakan kalau mengundang itu, pertama sekali prioritaskan undang orang-orang bertakwa, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang bagus beragama. Jangan orang fasik diundang ke rumah. Qala sallallahu akala ta'amakal abrar. Nabi mendoakan semoga orang-orang baik yang makan makananmu. Itu maknanya Nabi suka kalau makanan kita dimakan oleh orang baik, bukan oleh orang yang ahli maksiat. Wa fil athar, dalam sebagian athar, la ta'kul illa ta'ama taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makananmu dimakan oleh orang-orang yang tidak baik, tapi biarlah dimakan makananmu oleh orang bertakwa. Dan jangan sampai engkau hidangkan makananmu dan makanan itu kecuali dimakan oleh orang yang bertakwa. Jadi pertama jangan makan makanan kecuali makanan orang baik. Yang kedua jangan dimakan makananmu kecuali oleh orang yang baik. Jadi ada 2 sisi. Makanan orang, orangnya bagaimana? Orang baik. Makanan kita siapa yang makan? Dimakan oleh orang baik. Jadi makan makanan orang baik dibanding orang maksiat. Kenapa? Orang baik ini pasti halal. Pasti dia wara'. Pasti dia perhatian betul tentang kebaikan makanan ini. Kalau orang ahli maksiat dia tak perhatian. Maka makanlah makanan orang baik. Dan makanan kita berikan kepada orang baik. Jangan kepada orang sembarangan. Karena takut kalau kita kasih kepada preman atau orang yang tidak baik. Kenyang dia, kuat dia. Sudah itu dipalaknya orang. Sudah itu dizaliminya orang. Bertenaga dia, kuat dia dengan tenaga itu dibunuhnya orang. Dari mana datang tenaga tadi? Dari sedekah makanan kita. Tapi kalau orang baik, kenyang dia, tak lagi dia mikirkan makanan, datang dia ke masjid, i'tikaf dia, puasa dia, solat dia, baca Quran dia, zikir dia, mengajarkan ilmu dia, berbuat baik dia, ngalir pahala kepada orang menyediakan makanan. Jadi kasih makan kita pada orang baik dan makanlah makanan orang-orang orang baik. Wala yaktasiru 'alal aghniya khassah. Jangan kalau mengundang itu orang kaya aja, tapi undang orang kaya, undang orang fakir juga. Jadi kalau mengundang itu jangan orang kaya sudahlah biasa makan enak, dia pula diundang. Orang kaya, orang miskin sama kan diundang.
Kata Nabi, syarat ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilaiha al-aghniya wa yuhramu minha al-fuqara. Di antara makanan yang buruk itulah makanan ketika walimah, dihidang ke walimah. Kenapa? Diundang cuma orang kaya dan ditinggalkan orang miskin. Jadi kalau ada undangan hanya untuk undang orang-orang kaya, itu tidak bagus, tidak banyak berkah makanan seperti itu. Tapi kalau ada undangan, semuanya diundang, itu bagus makan, itu banyak keberkahannya. Wa yanbaghi alla yuhmila aqaribahu fi dhiyafatihi. Kita kalau ngundang orang, jangan sampai orang diundang, keluarga sendiri tak diundang. Prioritaskan keluarga kita. Apalagi keluarga itu bertetangga dengan kita, dekat, tahu apa saja yang kita lakukan, undang keluarga kita baru orang. Jangan sampai orang diundang, keluarga kita tidak. Karena menyebabkan keluarga kita cemburu, menyebabkan keluarga kita tak senang dengan kita. Orang diperhatikannya, kita yang sana dia tak diperhatikan, cemburu dia. Jadi jangan sampai mengabaikan kerabat sendiri. Dahulukan keluarga kita. Bahkan saat berzakat sekarang, jika ada mustahik zakat asnaf 8 tu orang lain, ada keluarga kita. Dahulukan keluarga dibanding orang lain. Sama-sama berhak menerima. Kalau ke orang lain sekedar zakat, tapi kalau keluarga dapat pahala zakat, dapat pahala silaturahim. Dua dapat. Lanjut. Selanjutnya adabnya, wa yanbaghi an la yaqsida bi da'watihi al-mubahah wat tafakhur. 3 baris dari bawah di buku saya. Jangan berniat ketika mengundang makan itu untuk sombong, untuk prestise. Oh, biar nampak orang kampung ni aku orang kaya. Biar tahu orang kampung ni duit aku banyak, aku undang dia makan ke rumah. Biar nampak isi rumahku serba mewah. Jangan berniat untuk itu. Niatlah ketika untuk mengundang orang makan, ini bagian dari silaturahim, bagian untuk berkasih sayang, bagian untuk bercinta kasih dengan orang lain. Bal istimalata qulubil ikhwan wa idkhalis surur ala qulubil mu'min. Niatkan untuk menyenangkan orang. Untuk orang sayang dengan kita, kita sayang dengan orang. Wa yanbaghi alla yad'uwa man yu'lamu annahu yashukku alaihi al-ijabah. Dan jangan sengaja mengundang orang yang orang itu kalau diundang pasti payah datang. Contoh, dia orang sibuk, tak mungkin dia datang. Sehingga gara-gara kita mengundang dia, dia menjadi enggak enakan. Kalau enggak saya penuhi nanti dia menganggap saya sombong. Kalau saya penuhi ini banyak mesti saya kerjakan sekarang. Jadi kalau ada orang, dia tak mungkin datang tempat kita, payah untuk datang tempat kita. Mungkin kesibukan, mungkin dia tak sehat, mungkin ada yang perlu diurus di rumah, dia tak bisa ditinggalkan. Jangan membuat orang susah gara-gara kita. Kita dah tahu dah. Ni bapak ni kalau diundang dia payah untuk memenuhi. Bukan kerana dia tak mau. Banyak sebab dia. Jangan sengaja mengundang orang macam itu. Sehingga dia merasa serba tidak enak. Merasa serba salah. Dipenuhi undangan ni banyak terabaikan. Tak dipenuhi undangan disebut pula semua orang nanti. Faham ya? Lanjut. Di halaman 99. Wa ammal ijabah fahiya sunnatun muakkadah. Adapun memenuhi undangan orang yang mengundang kita itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa qad qila biwujubiha fi ba'dil mawadhi' wa laha 5 adab. Ada yang mengatakan bahawa memenuhi undangan itu wajib. Jadi ada 2 versi, satu sunnah muakkadah, yang satu wajib. Maka kalau diundang orang, penuhi undangan. Selagi bisa usahakan penuhi. Walaha 5 adab, dan ada 5 adab dalam masalah memenuhi undangan ini. Pertama, alla yumayyizal ghani bil ijabah anil faqir. Jangan sampai memenuhi undang orang kaya saja. Orang miskin kalau diundang tak dipenuhi. Samakan. Diundang orang kaya datang, diundang orang miskin datang, diundang kawan datang, diundang siapa saja selagi bisa datang. Itu poin pertama. Masih ada poin berikutnya. Yang kedua, alla yamtani' anil ijabati li bu'dil masafah. Tidak, jangan sampai tak datang gara-gara alasannya jauh. Selagi bisa, usahakan. Apalagi zaman sekarang pada jauh. Mobil, pesawat, kereta, sudah banyak memudahkan. Fa in kana yasurra akhahu iftaruhu falyuftir. Mohon maaf. Yang ketiga, alla yamtani' likauni sha'iman bal yahdur. Jangan tidak datang karena alasan puasa. Penuhi undang meskipun sedang puasa.
Fa in kana yasurru akhahu iftarahu faliftir. Kalau seandainya kita berbuka di rumah orang itu, senang dia dengan makan kita di rumah dia, makanlah. Batalkan puasa sunnah yang hari itu. Wadzalika fi shaumit tatawwu'. Ini khusus untuk puasa sunnah. Wal yahtasib fi iftarihi bi niyyati idkhalis surur ala qalbi akhihi ma yahtasibu fi shaumi wa afdal. Jadi niatkan ketika kita berbuka puasa untuk makan di rumah orang tadi, ini untuk menyenangkan tuan rumah, membahagiakan tuan rumah, membuat dia puas dengan kedatangan kita. Wadzalika fi shaumi tatawwu', ini pastikan hanya pada puasa sunnah. Berbuka puasa menyenangkan tuan rumah itu lebih afdal daripada puasa sunnah. Wa in tahaqqaqa annahu mutakallif falyata'allil. Kalau seandainya tak perlu kita berbuka puasa sampai dia alasan. Dan orang tadi bisa menerima sampai alasan. Mohon maaf, saya penuhi undangan tapi saya tak makannya sesedang puasa. Dan dia tak merasa sesuatu yang lain, tak ada kecurigaan, tak ada merasa hal yang berpikiran negatif. Sampaikan ke dia, saya penuhi undangan tapi mohon maaf, saya tak makan karena saya puasa. Lanjut puasa. Tapi kalau Anda orang, kalau kita sudah datang, puasa pula di situ, dia merasa tak enakan, lebih baik batalkan puasa, makan di rumah orang itu. Jadi kita perlu sensitif sedikit. Jangan, asal diundang batal je lah puasa. Yang niat tadi tak jadi. Bukan, kita ukur. Kira-kira orang ini kalau kita tetap puasa, dia tetap merasa nyaman atau tidak? Dia merasa kecil hati atau tidak? Kalau kecil hati, batalkan puasa. Kalau tak kecil hati, tetap puasa. Jadi diukur-ukur. Wa qad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata sahabat Ibnu Abbas, min afdalil hasanat ikramil julasa bil iftar. Di antara kebaikan yang afdal itu adalah memuliakan orang-orang di sekitar kita dengan membatalkan puasa sunnah kita. Itu sahabat Ibnu Abbas, bukan kita. Bukan orang soleh seperti sahabat Nabi kita ini. Sahabat Nabi memilih biarlah batal puasa demi memuliakan, demi membahagiakan orang yang mengundangnya. Fal iftar ibadah bihadhihi niyyah wa husnul khuluq. Berbuka puasa kita dengan niat menyenangkan orang tadi itu ibadah. Dan akhlak yang baik saat itu tinggi timbangannya di hadapan Allah. Ada hadis Nabi, di akhirat nanti kita tidak akan masuk surga melebihi dimasukkan surga oleh akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik itu lebih banyak memasukkan orang ke surga, lebih dahulu masukkan orang ke surga dibanding amal ibadah dia. Maka agama kita saya memperhatikan akhlak. Sehingga kata Nabi, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Nabi fokus kepada akhlak. Nabi prioritaskan, Nabi berikan perhatian kepada akhlak. Ar-rabi', adab yang keempat. Adab kita memenuhi undangan tamu tadi. Undangan bertamu. Ayyam tanya 'anil ijabati in kana at-ta'am ta'ama syubhah. Kita tidak makan atau tidak datang ke sebuah acara kalau kita tahu makanan syubhat di situ tu. Tak jelas halal haram ni. Kita tahu orang ni kalau makannya tak jelas ni, tak berpantang orang ni. Sama aja sama dia. Au kana yuqamu fil mawdi'i munkar. Atau dibuat di tempat yang tak sepatutnya. Orang itu tempat maksiat tu. Itu tempat orang biasa berjudi itu. Tempat yang dimurkai, jangan datang seperti itu. Al-khamis, yang kelima. Allah yaqsida bil ijabah qada'a syahwatil batni. Jangan niatkan ketika datang itu untuk sekedar mengenyangkan perut. Mumpung nih lagi lapar pula, pergi makanlah kita dulu. Jangan niatkan memenuhi undangan untuk sekadar memenuhi syahwat perut. Fayakunu 'amilan fi abwabid dunya bal yuhsinu niyyatahu liyasira bil ijabah 'amilan lil akhirah. Tapi niatkanlah ketika datang tadi niat yang baik-baik. Sehingga ketika kita datang untuk mendapatkan pahala akhirat. Fayanwil iqtida' bi sunnati Rasulillah wa ikrami akhihi al-mu'min wa ziyaratihi. Niatkan menunaikan mengikuti sunnah Rasul dan memuliakan saudara kita yang mengundang kita. Liyakuna minal mutahabbina fillah. Agar kita menjadi dua orang bersaudara karena Allah. Di akhirat nanti akan ada orang berdiri di atas mimbar. Mimbar itu tinggi dan terang sekali cahayanya.
nampak semua orang sehingga semua orang cemburu agar berada di atas itu. Siapa orang yang ada di atas mimbar tadi? Orang yang ketika di dunia dia saling kasih sayang dengan saudaranya karena Allah. Jadi niatkan ketika memenuhi undangan orang agar saling mencintai lillahi ta'ala. Wa yanwi siyanata nafsihi an ayyusa'a bil dhann fi imtinahihi. Dan niatkan jangan sampai orang berburuk sangka karena kita tak datang ke tempat dia. Jadi jangan sampai kalau kita tak datang ke rumah orang, orang lalu berpikir macam-macam tentang kita. Tapi niatkan agar orang kalau kita datang, orang terjaga lisan orang sehingga orang tak bicara macam-macam tentang kita. Lanjut. Wa kana ba'du salaf yaqul, kata sebagian salaf, ana uhibbu ayyakuna li fi kulli amalin niyatun ayyakuna li fi kulli amalin niyatan hatta fi at-ta'ami wasyarab. Saya suka setiap perbuatan apa yang saya buat saya punya niat yang baik. Sampai makan dan minum ada niat baik di balik makan dan minum tadi. Fa innal mubaha yaltahiqu biwujuhil khairat bin niyyah. Karena hal-hal mubah ini bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah, bisa menjadi pahala yang besar untuk kita sebab niat kita yang benar. Jadi hal mubah yang awalnya tak berpahala kita lakukan bisa menjadi berpahala karena niat kita yang benar. 5 adab memenuhi undangan. Wa ammal hudur. Sekarang bagaimana adab kita sudah sampai di tempat undangan masuk ke rumah orang lagi. Tadi adab memenuhi undangan. Sekarang sudah sampai di tempat undangan masuk ke rumah orang lagi. Fa'adabu ayyadkhulad dar wa la yatasaddar fayakhudha ahsanal amakin bal yatawadha wa la yutawwilul intizar alaihim. Masuk ke rumah orang di tempat yang disediakan orang. Jangan cari pula tempat yang di tempat itu menjadi perhatian semua orang. Atau di kursi yang disediakan itu khusus tuan rumah. Atau kursi itu khusus untuk pejabat yang datang. Artinya mencari tempat yang akan diperhatikan orang. Tapi duduklah di mana sepatutnya tamu duduk. Atau di mana tamu itu dipersilakan duduk oleh tuan rumah. Itu adab yang pertama. Kemudian ketika masuk bersifat tawaduk saat masuk. Sehingga sampai pula macam orang membusungkan dada masuk. Macam preman datang. Macam orang kaya menyombongkan diri. Tidak. Berjalan pelan-pelan dengan tenang. Kalau kita di Melayu itu datang tuh masuk ke rumah orang kadang tangan kita turunkan ke bawah atau kadang kita tundukkan badan. Bukan karena ibadah ke orang tidak, tapi menunjukkan hormat kepada orang. Lanjut. Wala yu'ajjilu bihaitsu yufajihum qabla tamam al-isti'dad. Dan tidak perlu buru-buru masuk. Kalau tidak diizinkan orang masuk, jangan masuk segera. Takutnya di rumah orang belum siap. Pintu belum dibuka, jangan ketuk-ketuk. Kapan masuk nih? Ini kami di depan pintu nih. Tidak usah paksa orang agar dia buru-buru menyambut kita. Kalau dah silahkan masuk, masuk. Tidak buru-buru. Wala yudayyiqul makana 'alal hadirina bizahmah. Dan tidak membuat orang sempit gara-gara kita. Ketika duduk, lapang-lapangan kaki, besar-besarkan kaki duduk. Jangan. Duduk yang proporsional. Tenang. Orang nyaman, kita nyaman. Bal in asyara ilai sahibul makan bimawdi' la yukhaliful bittah. Termasuk kalau ada, Pak duduk di situ ya Pak, Bu duduk di situ ya Bu. Jangan ditentang. Saya kok duduk di situ? Saya di sana duduk saya. Jangan. Di mana suruh duduk orang duduk di situ. Jangan sampai pula memantang pula. Saya ini kan biasanya duduk sebelah situ, kok di sini saya duduk? Tak usah. Jangan-jangan ketika acara itu ada berapa yang perlu diperhatikan tuan rumah. Sehingga kita dudukkan di situ. Dan tidak usah banyak tanya betul. Di mana dudukkan? Pak, di kursi ini Pak. Duduknya di kursi itu. Tidak usah banyak tanya betul. Kemudian, فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ رَتَّبَ فِي نَفْسِ مَوْضِعَ كُلَّ وَاحِدٍ. Karena boleh jadi orang sudah membagi. Ini untuk seanu. Sudah disediakan porsinya. Apalagi sudah ditulis. Di sini gubernur, di sini kapolda, di sini kakandempak. Datang pula kita. Bukan kapolda, bukan gubernur, bukan kakandempak. Duduk pula di kursi gubernur. Tahu posisi lah gitu. Kemudian wala yajlisu fi muqabalati babil hujrah allati lin nisa wa yasturuhunna. Yang sampai duduk pula di depan kamar, yang kamar itu kamar perempuan. Dan kamar itu ditutup ke orang. Sehingga begitu perempuan membuka gorden dia, membuka tingkap ya, membuka pintu, langsung nampak apa yang di dalam. Jangan. Carilah tempat duduk yang mata kita ini tidak mudah menengok yang tak pantas begitu terbuka. Cari posisi yang baik.
Wala yukthirun nazar ila al-mawdhi' alladhi yakhruju minhu at-ta'am. Dan jangan tengok dari mana makanan keluar. Misalnya makanan di situ keluar. Nengok situ terus. Macam menunggunya terus. Sebentar tengok situ. Macam orang, kapan lah makanan keluar nih? Ini kok belum juga keluar makanan itu. Sehingga tuan rumah tu merasa tak nyaman. Ini macam di desanya kita gitu ya. Ustaz jam berapa? Asar. Sudah masuk. Tidak tahu dah asar aja ini. Ini kalau enak membacanya tahu dah asar. Baik, saya kira itu di antara adab. Ada beberapa adab yang lain. Ini mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita baca lagi. Dan para santri mudah-mudahan bisa baca sendiri. Tapi setidaknya saya ingin menyampaikan bahwa sangat halus syariat kita memperhatikan adab. Sangat halus syariat kita memperhatikan bagaimana rasa dan perasaan orang diperhatikan betul. Sehingga hal-hal kecil, posisi, cara, apa saja diatur dengan sangat-sangat rapi, sangat detail oleh syariat kita. Saya perlu kasih tahu ini tasawuf. Maka kalau Anda orang mengatakan tasawuf itu tercela, tasawuf itu haram, mungkin dia tak pernah tahu yang mana tasawuf. Ini tasawuf. Kalau ada yang punya kitab macam saya, itu dibuatkan di depannya. Tasawuf. Ini bab ini, buku ini, pembahasannya masalah tasawuf. Jadi sekali lagi kalau ada orang bilang tasawuf itu haram, tasawuf itu khurafat, dia tak pernah belajar tasawuf. Adab dari antara ajaran tasawuf itu bagaimana adab makan semulia mungkin diajarkan, sedetail mungkin dalam syariat kita sehingga perasaan orang, setiap orang terjaga dengan baik. InsyaAllah besok kita sambung lagi dengan ustadz kita yang lain, dengan bab yang lain. Saya undang setiap hari setelah zuhur kita duduk di sini sampai asar mengaji kitab ini sampai selesai. Besok babnya beda. Hari ini babnya 3, baru 2 terbahas, 1 bab belum terbahas. Mudah-mudahan umur panjang kita bahas di An-Nur nanti insya-Allah. Besok bab yang lain dengan guru kita yang lain sampai nanti terakhir Ramadan setiap ba'da zuhur sampai asar. Undangan terbuka bagi siapapun. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamahan dan manfaat ilmu yang kita dapat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz.